Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Ahmad dengan NIM D02221036. Nah, dari kelas Informatika E. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi dan analisis korelasi ganda. Nah, pertama, apa itu korelasi? Nah, korelasi adalah ukuran statistik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nah, itu bisa positif dan negatif atau nol. Nah, korelasi positif ini tuh menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak bersama-sama dalam arah yang sama. Sedangkan korelasi negatif itu menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak bersama-sama dalam arah yang berlawanan. Dan sedangkan korelasi nol ini tuh menunjukkan tidak adanya hubungan antara kedua variabel. Nah, selanjutnya itu ada jenis korelasi. Di sini ada tabel yang menunjukkan berbagai jenis korelasi. Nah, adapun beberapa jenis korelasi antara lain itu pertama itu ada korelasi linear. Nah, ini tuh hubungan antara dua variabel yang dapat diwakili oleh garis lurus. Dan kedua itu ada korelasi nonlinear. Nah, hubungan antara dua variabel yang tidak dapat diwakili oleh garis lurus. Dan ketiga itu ada korelasi peningkat, yaitu korelasi yang mengukur hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkatnya. Dan terakhir itu ada korelasi variasi. Nah, yaitu korelasi yang mengukur hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan variabel lainnya. Dan selanjutnya itu analisis korelasi sederhananya itu untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi person adalah statistik yang paling umum digunakan mengukur korelasi linear. Nah, nilai koefisien korelasi person ini berkisar antara 1 sampai dengan 1. Nah, nilai koefisien korelasi personnya itu yang positif itu menunjukkan adanya korelasi yang positif. Nah, nilai koefisien yang korelasi person yang negatif ini itu menunjukkan adanya korelasi yang negatif. Dengan nilai koefisien korelasi person ini sebesar 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Dan selanjutnya dalam analisis korelasi sederhana ini tuh ada gambar plot sebar dengan garis regresinya, plot sebarnya ini. Nah, di sini tuh analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Dan koefisien korelasi person ini tuh adalah statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur korelasi linearnya. Dan ketika itu nilai koefisien korelasi person ini tuh berkisar antara kurang lebih 1 dan 1 sampai 1. Nilai koefisien korelasi person itu yang positif menunjukkan korelasi positif, sedangkan nilai korelasi person yang negatif itu menunjukkan korelasi negatif. Nah, nilai koefisien korelasi ini person 0 ini tuh menunjukkan korelasi 0. Dan selanjutnya korelasi ganda. Nah, korelasi ganda digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Nah, koefisien determinasi berganda ini itu merupakan statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel terikat dan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Nah, nilai R squared ini itu variabel independennya itu nilai R squared itu berkisar antara 0 sampai 1. Dan nilai R squared ini tuh yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama, menjelaskan sebagian besar variabel dependen. Nah, nilai R squared yang rendah itu menunjukkan bahwa variabel independen
secara bersama-sama, menjelaskan sebagian kecil variabel-variabel dependen. Terus dalam analisis korelasi ganda ini tuh ada gambar plot sebar dengan beberapa garis regresinya. Nah, di sini tuh analisis regresi ganda ini digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Nah, untuk koefisien determinasi gandanya itu atau R squared-nya itu adalah statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabelnya ini, variabel dependennya, dan semua variabel independen secara bersama-sama. Nilai squared yang tinggi ini tuh menunjukkan bahwa variabel independen secara kolektif menjelaskan proporsi besar variabel dan variabel dependen. Nah, nilai R squared ininya itu yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen secara kolektif menjelaskan proporsi kecil variasi dalam variabel dependen. Selanjutnya itu terakhir itu ada penerapan korelasi dan analisis korelasi gandanya. Nah, di sini tuh ada gambar grafik batang yang menunjukkan korelasi antara variabel yang berbeda. Nah, di sini tuh analisis korelasinya ini tuh dan analisis korelasi gandanya itu dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti psikolog. Nah, untuk mempelajari hubungan antara variabel seperti ini. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari analisis korelasi dan korelasi ganda ini tuh merupakan metode statistik yang penting untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Nah, analisis korelasi sederhana itu digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, sedangkan analisis korelasi ganda ini tuh digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.